anniversary-nya Plaza Semanggi bareng-bareng sama teman-teman artis yang lain, sama Kak Indra Bekti, sama Dian Bekti, dan lain-lain. Yang pasti, alhamdulillah bisnisku DS by Delia Septianti masih berjalan sampai sekarang gitu. Dan ini adalah pertama kali aku ikutan buka bazar lagi di Jakarta setelah pandemi ya. Selama pandemi ini kemarin tuh 1 tahun, hampir mau 2 tahun nih kita pandemi ya, itu aku berhenti bazar gitu ya, hanya butik dan online aja karena ini eventnya spesial banget, anniversary Plaza Semanggi, dan yang bikin eventnya juga Kak Bekti gitu ya. Jadi aku excited banget untuk ikutan gitu. Jadi bismillahirrahmanirrahim untuk memotivasi teman-teman semua para pelaku bisnis usaha khususnya di bidang fashion gitu ya, untuk menyemangati semuanya itu untuk kita supaya tetap semangat walaupun keadaan masih dalam pandemi gitu ya, tetap semangat, tetap harus sama-sama gitu kita membantu lagi untuk bisnis kita masing-masing, karena kalau kita nggak mulai kapan lagi gitu. Ya, jadi di dari dunia entertain. Vakum dunia entertain sih enggak ya Mbak, cuman kalau untuk sinetron memang aku enggak gitu. Sinetron memang enggak, udah lama ya aku nggak sinetron gitu kan. Memang semenjak nyanyi memang udah nggak sinetron. Tapi kalau untuk nge-host alhamdulillah masih tiap tahun ada reguler Ramadan di TVRI juga terus selama pandemi ini juga udah mulai aktif lagi. Sekarang nyanyi off air aku masih nge-host masih, selain itu ya bisnis ini. Tapi untuk sinetron memang belum aktif lagi. Delia, ini nggak sih betah nggak sih sendirian? Dulu berdua, sekarang sendiri. Siapa bilang aku sendiri ya? Enggak lah. Betah enggak sih? Ya kalau dibilang nggak betah sih Mas, siapa sih yang mau sendiri gitu kan? Pastinya pengen punya pasangan. Sekarang udah 2 tahunan lebih lah ya aku jomblo. Ya, yang pasti pengen banget menikah lagi, pengen banget punya pasangan lagi, pengen cepet punya anak juga. Cuman apa ya, aku nggak mau terlalu ngoyoin juga. Kalau misalnya pengen buru-buru juga ntar takutnya dapetnya salah-salah, nggak mau salah yang kedua kali gitu. Jadi lebih hati-hati sekarang, tunggu waktunya aja sampai Allah kasih jodoh yang terbaik. Mbak, ada target nggak sih? Kemarin sih aku nargetinnya tahun ini harus gitu kan, tapi resolusi tahun ini ternyata berubah gitu. Di awal tahun kemarin aku lebih mengikhlaskan aja, lebih menjalani aja, nggak mau terlalu ditargetin banget. Sudah ada pilihan, mungkin udah ada yang dilirik? Ya deket-deket aja sih ada gitu. Yang pasti apa ya, mungkin takut kalau untuk pacaran gitu kayaknya masih takut untuk berkomitmen juga. Jadi mendingan deket-deket aja, mana yang serius ya udah lamar gitu aja ya nggak? Atau punya rasa traumatik sendiri sih Kak? Kalau trauma sih sebenarnya nggak yang gimana banget gitu ya Mbak ya, nggak yang ketakutan banget segala macam, nggak, cuman hati-hati aja gitu, hati-hati aja karena apa ya, sempat beberapa kali kemarin setelah sendiri nih, sempat beberapa kali deket sama cowok juga. Ya kebetulan belum ada yang srek banget, jadi hati-hati banget sih, lebih ke situ aja sih gitu. Seperti apa Kek kepengennya? Bertanggung jawab, menjadi imam yang baik yang pasti, nggak neko-neko, nggak muluk-muluk, yang penting kerja keras aja dan menerima kesibukan aku gitu, karena kan aku emang udah kebiasaan sibuk. Mungkin kalau ada yang bilang mandiri gitu akunya gitu kan, karena kan ada laki-laki yang mungkin takut juga kalau punya pasangan yang terlalu mandiri gitu kan. Aku sih pengennya yuk kita sama-sama yuk gitu kan, yang penting aku tahu kodratnya sebagai wanita seperti apa, yang mengerti itu aja sih gitu. Mbak, menanggapi bisnis di era pandemi gimana Mbak? Menanggapi bisnis di era pandemi, aku sih yang pasti apa ya, aku sebagai pelaku industri usaha di fashion khususnya yang pasti merasakan hal yang sama seperti pelaku industri yang lainnya gitu. Fashion, makanan. Aku tuh kemarin tahun lalu baru buka butik sebulan loh. Aku baru buka butik sebulan di tengah Jakarta ya, Jakarta Pusat. Itu langsung COVID. Jadi kemarin tuh aku buka butik 1 tahun tuh bener-bener apa ya, kalau dibilang rugi iya gitu, karena aku bayar udah 1 tahun. Tapi itu dia, kita nggak boleh apa ya, terbawa
keadaan. Maksudnya adalah banyak cara-cara lain yang kita bisa lakukan gitu. Jadi selama butik aku tutup, pameran pun seperti ini nggak ada sama sekali, yang pasti pemasukan juga nggak ada. Aku pikirin nih caranya, strategi lain gimana ya, akhirnya aku ke online. Karena alhamdulillah memang sekarang online shop kan ini banget, online shoppingnya berkembang pesat banget. Akhirnya aku masuk di situ. Kalau dulu sebelum pandemi, aku online, aku tuh on off, males-malesan gitu aku ngerjainnya. Tapi selama pandemi mau tidak mau, akhirnya aku memanage sendiri, mempunyai tim sendiri untuk sosial media, Instagram, dan juga tempat marketplace lainnya. Dan akhirnya aku jalan dari situ, gitu, dari Instagram, marketplace yang online, gitu. Akhirnya berjalan dari situ, makanya tetap bisa bertahan dari sekarang. Jadi maksud aku, buat teman-teman yang lain, buat para pelaku industri di luar sana, yuk kita sama-sama semangat, gitu ya. Bukan kamu aja kok yang ngerasain, kita semua ngerasain hal yang sama gitu. Jadi coba deh cara-cara lain lagi yang tetap bisa memajukan usaha kita gitu aja. Nah Delia, kalau boleh tahu udah masuk tahun keberapa nih di bisnis ini? Wah, kalau di bisnis sih udah 15 tahunan kali ya Mas ya. Tapi memang untuk bener-bener concernnya yang bener-bener aku fokus tekunin kurang lebih sudah 6 tahun gitu, kurang lebih sudah 6 tahun. Jadi aku sama Kak Bekti itu dari zaman dulu gitu kan, dari zaman dulu, dari iseng-iseng, dari garage sale segala macam gitu kan. Alhamdulillah masih jalan sampai sekarang. Jadi sekarang butik aku tutup, jadi punya butik workshop kantor aja gitu. Jadi memang fokusnya di online. Nah dari 6 tahun seriusnya itu, walaupun udah mulai merintis dari 15 tahun kemarin, mungkin ini adalah yang terberat ya? Betul. Tahun ini? Betul. Masa pandemi ini adalah tahun terberat aku sebagai pebisnis fashion pastinya, karena ya kita nggak pernah ya Mas ya selama 15 tahun, maksudnya aku jatuh bangun naik turun udah ngerasain, bazar sepi rame udah ngerasain, rugi untung udah ngerasain juga, tapi benar-benar memang terberatnya pandemi ini gitu. Tapi alhamdulillah masih ada jalan lain, yaitu di online-nya itu gitu. Jadi aku benar-benar mikirin banget gimana caranya ya. Jadi aku tetap juga saling mensupport nih, aku Bekti dan teman-teman artis yang lain yang punya usaha juga. Ayo dong jangan kendor gitu. Makanya kayak ini Pagi Semanggi ini juga Kak Bekti ngajakin lagi, ayo dong Del, kita tunjukin ke yang lain bahwa kita masih tetap bisa bangkit kok kayak gitu. Jadi salah satunya ikut-ikut event kayak gini lagi. Mbak, kemarin tadi bilang bahwa baru 1 tahun yang lalu itu kan kontrak. Iya. Salah satu itu kan lumayan ya nilainya. Betul. Apalagi tengah pusat kota, seperti kita tahu lah nilainya seperti itu. Berimbas juga ke karyawan kah atau bagaimana? Iya, kemarin aku ada pengurangan karyawan. Itu sebenarnya sih nggak mau ya gitu. Cuman karena memang mau tidak mau gitu, karena memang tadinya butik aku butuh sekian orang, dan kebetulan juga karyawanku yang satu itu memang mau menikah gitu. Jadi aku bilang ya udah nggak apa-apa ya gitu kan, kebetulan memang kita juga mengurangi karyawan juga. Akhirnya emang ada akhirnya imbas juga ke karyawan. Cuman untuk yang, tapi cuma satu sih, aku cuma ngurangin satu aja karena memang nggak terlalu banyak juga karyawan. Tapi untuk yang lain-lainnya bener-bener aku berusaha banget untuk tetap bisa taruh mereka di bisnisku juga gitu, karena kasihan juga gitu kan. Tapi mereka juga sangat mengerti kalau misalnya mungkin tidak ada pameran, tidak ada pendapatan berkurang bazar, iya, jadi mereka juga mengerti. Tapi Mbak, kalau bisnis lain nggak ada, aku memang bener-bener fokus fashion. Aku fokus di sini, fokus di fashion. Karena dulu sebelum di fashion aku tuh sempat fashion, masih berjalan fashion, aku coba yang lain. Dulu sempat aku buka salon, cuma bertahan 1 tahun, itu nggak jalan, karena memang bukan bener-bener aku yang ngurusin, bukan passionnya aku kali ya. Terus ketiga aku buka restoran, sempat juga buka rumah makan juga, mungkin karena dulu juga nggak ke-handle segala macam. Terus karena mama suka masak, tapi karena mama capek ngurusinnya, jadinya aku stop juga. Jadinya ya udah deh, aku fokus di fashion aja. Udah sampai sekarang. Jadi aku pikir udah deh, memang bidangnya di sini gitu kan. Kalau misalnya ada modal lebih, mendingan aku lebih besarkan di DS-nya aja. Gitu. Thank you. Terima kasih. Semua sehat-sehat ya. Terima kasih.